Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah Pak, diberi kesempatan untuk mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Alhamdulillah Pak bisa mewawancari Bapak sebagai mungkin kepala sekolah termuda di Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman dan mengambil ilmu dari Bapak. Ya, amin. Baiklah Pak, untuk pertanyaan pertama saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat buat Pak Ammar. Pak Ammar ini adalah salah satu peserta ya, guru penggerak. Iya. Mudah-mudahan Pak Ammar senantiasa diberi kesehatan untuk melaksanakan mengikuti guru penggerak ini sampai tuntas dan hasilnya bisa selesai. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ammar atas pertanyaannya. Bagaimana seorang kepala sekolah mengidentifikasi nilai-nilai dilema etika? Tentu kita selaku kepala sekolah harus betul-betul melihat porsi sejauh mana dilema etika itu muncul. Dilema etika itu muncul ketika seorang guru di waktu yang bersamaan harus melaksanakan salah satu dari dua tugas yang sama-sama penting. Ya tentu kita selaku kepala sekolah ya harus melihat dan mencari untuk tahu informasi tugas pokok antara tugas pokok dengan tugas lain selain tugas pokok mengajarnya yang di luar, yang tentu saja itu sifatnya sangat penting. Iya. Seperti itu ya Pak. Iya Pak, selanjutnya nih pertanyaan kedua saya, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Baik Pak, jadi begini, kita selaku kepala sekolah juga tentu harus mengambil keputusan yang bijak tanpa harus merugikan teman atau harus mengekang mereka. Ya, salah satu contoh misalnya, ketika ada teman dia harus melaksanakan tugas pokok. Di samping selain itu dia juga di waktu yang bersamaan dia harus melaksanakan tugas lain yang sifatnya juga penting. Ya tentu kita selaku kepala sekolah berkomunikasi dengan guru tersebut, apakah bisa dia melaksanakan tugas dulu baru melaksanakan tugasnya yang lain di luar dari tugas pokok itu. Nah, kalau memang tidak bisa tentu ada solusi lain. Saja kita minta tolong sama temannya yang lain untuk membantu menghandle siswanya, memberikan pelajaran. Nah, sambil dia melaksanakan tugasnya yang penting tersebut di tempat lain. Seperti itu ya Pak, keputusan Bapak. Yang ketiga Pak, ini terkait langkah-langkah atau prosedur Bapak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya Pak, Langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Ya, langkah-langkah prosedurnya tentu pertama ya, harus mendapat informasi dulu dari penyampaian dari guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kita tahu dulu apa pokok permasalahannya, ataukah apa yang menyebabkan sehingga dilema etika itu muncul. Iya. Kan bisa saja seorang guru di waktu yang bersamaan ada kepentingan keluarganya yang kepentingan pribadinya menyangkut keluarga yang sangat penting, ataukah ada tugas lain yang dibebankan kepada dia yang harus meninggalkan sekolah misalnya, ataukah di dalam sekolah tersebut ada dua kegiatan misalnya dia mengajar kemudian ada tugas lain yang diberikan. Nah, tentu ini semua yang harus kita identifikasi dulu, harus identifikasi yang mana lebih besar, yang mana lah yang harus diutamakan. Luar biasa sekali Pak. Yang keempat Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu yang paling efektif yang saya anggap selama ini ya melalui komunikasi, melalui bicara langsung, kemudian saya coba tawarkan kira-kira yang mana lebih penting antara tugas yang satu, tugas pokok ataukah tugas yang lain. Ya, kemudian kalau toh tugas yang lain itu yang lebih penting dibanding tugas pokok mengajarnya, ya tentu saya paling tidak menanyakan kepada yang bersangkutan, ada tidak teman yang bisa menggantikan. Ya, kalau ada teman yang bisa menggantikan, bisa kita minta tolong di situ untuk menggantikan
memberikan pelajaran kepada anak-anak misalnya, supaya anak-anak juga tidak rugi dengan pelajarannya. Jadi lebih utamanya adalah komunikasi. Yang sekarang Pak, ini yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, Tantangannya nih Pak. yang tantangan tentu pertama adalah persoalan pertimbangan perasaan. Iya. Kita misalnya seorang teman di satu kondisi mereka butuh sekali dengan izin misalnya untuk meninggalkan sekolah dengan kegiatan yang sangat mendesak. Di satu sisi juga kita juga ada kegiatan di sekolah juga misalnya yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan oleh guru tersebut. Disitulah salah satu rasa beratnya kita mengambil keputusan yang mana yang harus kita lakukan. Iya. Karena itu ya lagi-lagi saya lebih dahulukan komunikasi, kemudian mencari solusi sebelum memberikan satu keputusan. Jadi kita tawarkan ada solusi yang kita dapatkan, baru kita tetapkan keputusannya supaya semua sama-sama jalan. Iya, gitu Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya Pak seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih Pak. Mengenai tata kelola ya tentu kita lihat juga porsinya. Kalau sekiranya masalah itu harus diselesaikan di waktu itu juga, ya tentu kita akan selesaikan di waktu itu juga tanpa harus melalui prosedur segala macam. Terkait dengan masalah atau dilema etika yang membutuhkan pemikiran yang efektif, tentu kita harus pikirkan matang-matang dulu. Tentu prosedurnya ya tahu permasalahannya, kemudian yang kedua kita pikirkan dampak positif dan negatifnya, kita bandingkanlah yang mana besar positif dan negatifnya, kemudian baru kita tetapkan keputusan. Luar biasa sekali Pak, ada banyak hal ini yang bisa saya dapat ini Pak. Selanjutnya Pak, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih Pak. Jadi saya Pak, sistemnya terkadang lebih terbuka ke teman-teman, kemudian terkadang berkomunikasi juga ke teman, konsultasi juga ke teman ketika ada masalah yang sifatnya sangat besar. Karena kita sebagai kepala sekolah tentu juga butuh masukan dari teman, ya, butuh pertimbangan dari teman. Oleh karena itu ketika ada masalah yang sifatnya sangat berat, sangat serius, ya tentu paling tidak saya komunikasi dengan teman, minta pertimbangan ke teman, sehingga paling tidak dari pertimbangan itulah kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi suatu permasalahan. Yang terakhir mungkin ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Jadi terus terang Pak, dalam mengambil sebuah keputusan itu sangat berat. Iya. Apalagi persoalan dilema etika ini sangat berat karena kita harus mempertimbangkan betul dua pokok permasalahan, dua masalah yang harus kita pertimbangkan betul, yang mana yang harus diutamakan. Kemudian apa dampak positif dan negatifnya, itu yang betul-betul kita harus. Jadi dengan adanya kasus dilema etika ini, kita betul-betul dituntut untuk bagaimana lebih proporsional, kemudian lebih mematangkan pikiran, mematangkan pertimbangan. Iya, karena pertimbangan itu dengan pertimbangan yang matang, dengan pertimbangan yang baik, saya kira akan memunculkan satu keputusan yang bisa menyenangkan semua pihak. Iya. Alhamdulillah Pak, luar biasa sekali nih Pak wawancaranya. Banyak hal yang bisa saya ambil Pak, bisa saya petik terkait dengan bagaimana
Bapak sebagai kepala sekolah di SD 545 Mugan Pak, bisa saya wawancarai Pak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini Pak bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan peserta semua kepala sekolah yang lain yang melihat nanti video saya Pak. Amin. Selamat Pak Amar. Terima kasih banyak Pak atas Mudah-mudahan- kesempatannya Pak. Mudah-mudahan lulus nanti. Amin, berprogram. amin. Terima kasih banyak Pak atas Kendala. kesempatannya. Terima kasih banyak. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dari berbagai hal Pak, saya memilih Bapak untuk diwawancarai karena Bapak telah memimpin sekolah ini selama 4 tahun Pak. Mudah-mudahan dengan wawancara saya Pak, saya bisa mengambil pembelajaran. Baiklah Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budikan moral? Dilema etika itu saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan tentang, karena dilema etika mengambil keputusan dalam kasus benar itu melawan benar Ya, Pak. adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, moral benar melawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya. Baiklah Pak, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Keputusan yang saya ambil apabila ada di antara guru saya yang contohnya yang dapat undangan atau panggilan untuk mengikuti pelatihan Ya, Pak. pelatihan dari INES, sedangkan guru tersebut dia tugas pokoknya adalah mengajar di sekolah, tetapi ini pelatihan tidak bisa juga tidak diikuti. Ya. Karena ini dan menyangkut dia juga sebagai tugas, walaupun guru tersebut tugasnya mengajar di sekolah, maka saya ambil keputusan guru saya tetap saya perintahkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ya, Pak. Namun tugasnya sebagai di sekolah, saya karena ada beberapa guru honor di sekolah saya, maka saya ambil keputusan untuk mengganti untuk sementara tugasnya di sekolah. Saya menunjuk satu orang untuk honor untuk menggantikan dia mengajar di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan?
langkah-langkah yang saya ambil yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak. Dua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri saya. Iya, Pak. Tiga, melakukan apa yang saya harapkan orang lain akan lakukan kepada diri saya. Seperti itu ya, Pak. Ya. Baik, Pak, dan untuk pertanyaan keempat, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak temukan? Yaitu satu, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Iya, Pak. Tiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Empat, pengujian benar atau salah. Iya, Pak. Lima, pengkajian paradigma benar lawan benar. Enam, melakukan prinsip revolusi. 7, melakukan prinsip revolusi. 8, investigasi opsi dilema. 9, buat keputusan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Yang kelima ini, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak temukan? Jadi di sini, Pak, tantangan seperti apa yang pernah Bapak rasakan, Pak? Yaitu satu, uji institusi Iya, Pak. berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan. Iya, Pak. Dua, uji halaman depan. Uji halaman depan koran sebaiknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir. Tiga, uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi untuk selanjutnya, Pak, pertanyaan nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian, Pak, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dilihat dari kasusnya, kalau memang kasusnya tidak begitu berat, Iya, Pak. maka kita bisa ambil keputusan di tempat itu. Seperti itu. Jadi dilihat dari kasusnya. Iya, Pak. Kalau memang kasusnya tidak bisa diambil keputusan di tempat itu, berarti kasusnya itu agak berat. Iya, Pak. Maka kita kumpulkan guru-guru Iya. untuk membicarakan kasus tersebut supaya ada masukan dari teman-teman, ataukah kepala sekolah membicarakan di kelompok K3S, di K3S. Kalau memang tidak bisa kita pecahkan kasus itu di sekolah, maka kita meminta petunjuk dari teman-teman kepala sekolah, yaitu K3S, supaya ada masukannya Iya. untuk penyelesaian kasus tersebut. Baik sekali, Pak. Luar biasa sekali, Pak, jawabannya. Untuk selanjutnya, Pak, nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti tadi bilang, kalau kasusnya itu tidak begitu
sulit, Iya Pak. maka kita bisa ambil keputusan sendiri. Oh, seperti itu. Ya, seperti itu ya Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak. Keputusan berkaitan dengan dilema etika, salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. 2. Untuk memutuskan sesuai perlu pertimbangan dari semua pihak. Menelusuri informasinya dulu dan terakhir melihat efektivitas dari suatu keputusan. Ya seperti itu ya Pak, pengalaman yang telah Bapak ambil dan pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan. Jadi baik Pak, senang sekali Pak mewawancari Bapak, ada banyak ilmu yang bisa saya dapatkan terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi terima kasih banyak Pak atas waktunya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa kembali mengambil pembelajaran dengan berbagai pertemuan-pertemuan Pak. Untuk terakhirnya Pak, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.